Teman-teman tahu nggak, pertanian telah lama menjadi sumber kehidupan manusia, menyediakan makanan dan penghidupan bagi generasi demi generasi. Namun, di balik melimpahnya hasil panen, bumi mulai menjerit akibat kerusakan ekologis. Alam kini menanggung beban yang sangat berat akibat keserakahan manusia. Dalam pandangan agama, manusia bukan hanya penguasa alam, tetapi juga penjaganya. Karena itu, sudah seharusnya nilai-nilai spiritual diterapkan dalam setiap langkah pertanian agar selaras dengan kehendak Sang Pencipta, menjaga keberlanjutan bumi untuk generasi mendatang. Krisis ekologis di sektor pertanian bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan nilai dan juga kesadaran moral. Ketergantungan pada bahan kimia, pembuangan limbah sembarangan, serta alih fungsi lahan yang membuat alam kehilangan keseimbangannya. Manusia lupa bahwa bumi bukan sekadar sumber keuntungan, melainkan amanah dari Tuhan yang harus dijaga. Merawat tanah, air, udara, sejatinya adalah wujud nyata dari keimanan dan tanggung jawab. Studi kasus Kabupaten Jember menunjukkan bagaimana krisis ini terjadi secara nyata. Menurut BPS Jember 2022, luas lahan sawah di Jember menurun sebesar 5,54 ribu hektar atau 4,47% dibandingkan tahun 2021. Akibat alih fungsi lahan ke non-pertanian, dampaknya produksi beras juga turun sebesar 4,81 ribu ton atau 1,35% dari tahun sebelumnya. Selain itu, penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) 2022 menemukan bahwa petani di Jember menggunakan pestisida 2-3 kali lipat dari dosis yang aman, menyebabkan residu kimia di tanah mencapai 5-10 ppm, jauh melebihi ambang batas WHO sebesar 0,1 ppm. Kondisi ini menimbulkan pencemaran dan degradasi tanah yang mengancam keberlanjutan pertanian di daerah tersebut. Kenyataan ini menegaskan bahwa permasalahan ekologis dalam pertanian bukan semata akibat faktor teknis, tetapi juga krisis moral dalam memperlakukan alam. Diperlukannya perubahan cara pandang dan perilaku agar manusia kembali menempatkan alam sebagai titipan ilahi yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dalam konteks krisis ekologis dan pertanian berkelanjutan, Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ayat ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab manusia bukan sekedar mengambil hasil bumi, tetapi menjaga keseimbangannya. Sebab merawat alam adalah bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta, wujud spiritualitas dalam kehidupan pertanian yang berkelanjutan. Bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap lingkungan dan alam, khususnya dalam menjaga kelestarian lahan pertanian? Yang pertama, manusia itu diciptakan sebagai apa? level 4. Allah menciptakan manusia tujuannya sebagai apa? Makhluk. Khalifah Ikat. Khalifah fil ard, khalifah di bumi, pemimpin. Tugasnya pemimpin itu apa? Mengatur, menjaga, kan? Jadi manusia itu secara individual kan Allah tugaskan sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di bumi, ya. Kan dia juga bertugas menjaga kelestarian alam. Nah, dalam ekonomi syariah kita punya namanya maqasid syariah, ada 5. Apa aja dulu? Hifdzul mal,
hifdzun nasl, hifdzun nafas. Ingat enggak? Enggak. Ada menjaga harta, menjaga diri, menjaga keturunan, menjaga pikiran. Ini ada 5 maqasid syariah itu. Nah, menjaga 5 maqasid syariah ini tujuannya juga satu itu tadi, menjaga lingkungan, yaitu keberlangsungan lingkungan untuk generasi setelah kita. Ya, hifdzun nasl adalah menjaga generasi. Bagaimana generasi setelah kita itu mendapatkan manfaat yang baik dari lingkungan? Caranya dengan menjaga lingkungan. Jadi kalian belajar di mata kuliah ekologi dan ekosistem apa? Pertanyaan kedua, apa pandangan Ibu terkait perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, irigasi sawah, alih lahan pertanian menjadi perumahan, maupun penggunaan pestisida berlebihan dalam pertanian? Nah, Islam itu sebenarnya sudah mengatur segala sesuatunya itu secara mustahil. Semua perilaku manusia itu sudah diatur secara dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sebenarnya hal-hal kecil seperti ini itu berdampak besar kalau manusia tidak bisa mengaplikasikan dengan baik. Kamu pasti pernah belajar hadis an-nafiqatun nabi, kebersihan itu bagian dari iman. Karena ini bukan, tapi manusia itu menganggap hadis ini kayak cuman sebagai formalitas biasa. Kalau ini sebenarnya fundamental, satu yang fundamental. Karena kebersihan itu nanti kalau nggak bersih jadinya najis. Makan makanan kalau misalnya keramat itu dia tidak halal, kan ya kesana arahnya. Ketika misalnya kita menggunakan pestisida berlebihan, itu artinya ada namanya berlebihan, kan nggak boleh. Kalau dia berlebihan penggunaannya bisa merusak lingkungan, itu berseberangan dengan tugas kita sebagai motivator art, sebagai pemimpin di bumi, merusak lingkungan, pestisida berlebihan dia ekosistem dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga, menurut Ibu nilai-nilai spiritual apa yang dapat ditanamkan kepada masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap krisis ekologis dan mendukung pertanian berkelanjutan? Yang pertama mereka harus sadar dulu, harus ada literasi ya, harus ada mereka harus diberi pemahaman pentingnya menjaga kelestarian alam, pentingnya menggunakan pestisida dan sebagainya itu sesuai kebutuhan secara cukup ya, karena berkaitan dengan ekosistem dan ekologi syariah yang harus diterapkan. Kalau misalnya mereka tidak paham terkait hal itu, mau kita ngasih dari apapun mereka nggak akan percaya. Manusia itu pada dasarnya, saya nggak berbicara yang muslim atau non muslim ya, secara umum mereka percaya pada hal-hal yang bisa mereka lihat dampaknya secara langsung. Dan manusia itu pada dasarnya kalau mereka lihat dampak secara langsung, mereka itu ternyata mempunyai dampak. Jadi kita harus memberi pemahaman bahwasanya kalau kita menggunakan pestisida berlebihan nanti dampaknya ke anak-anak gimana, air yang kita minum, ke air yang kita pakai sehari-hari itu dampaknya apa, dari pemahaman dulu mereka baru setelah itu mengarah ke keagamaan. Kayak misalnya diberi dalilnya apa menjaga lingkungan ya, sebagai manusia kita diperintahkan untuk apa, menjaga lingkungan itu karena diberi pemahaman. Oke, terima kasih.